Konferensi Bandung atau Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 melalui prinsip ke-10 Bandung yang menyerukan hak asasi manusia dan kedaulatan PBB serta integritas wilayah, kesetaraan ras dan bangsa, penyelesaian damai sengketa, dan promosi kepentingan bersama dalam kerjasama. Konferensi Bandung mengingatkan setiap negara akan hak dan tanggung jawab mereka yang sama dan menjaga perdamaian dan stabilitas, memperjuangkan kerjasama yang saling menguntungkan serta mengusung solidaritas. Indonesia membawa semangat Bandung ketika memimpin G20 tahun lalu. Kepemimpinan ASEAN tahun ini selama kunjungan Presiden Jokowi ke Afrika bulan lalu, dan akan membawa semangat ini kemanapun kami pergi, termasuk ke Majelis Umum PBB. Semangat Bandung memungkinkan Indonesia untuk mendengarkan dan menjadi bagian dari solusi, bukan hanya tentang kekuasaan atau pengaruh untuk mengatur orang lain. Tetapi tentang mendengarkan, membangun jembatan, menghormati hukum internasional secara konsisten, dan memperlakukan semua bangsa secara sama. Pak Presiden, para delegasi yang terhormat, membangun kembali kepercayaan dan membangkitkan solidaritas global adalah tema Majelis Umum PBB tahun ini. Yang tepat dan relevan, kita kembali berada di persimpangan strategis seperti pada tahun 1955. Kekurangan kepercayaan muncul kembali, kurangnya solidaritas kembali muncul. Situasi ini telah menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama bagi negara-negara di wilayah selatan global. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar memiliki komitmen untuk membangun kembali kepercayaan, membangkitkan solidaritas global, dan mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan bersama? Apakah kehadiran kita hari ini di Majelis Umum PBB membawa komitmen dan menunjukkan kesiapan untuk kesatuan global dan tanggung jawab kolektif? Ketika kita berdiri di hadapan majelis yang mulia ini, kita banyak berucap baik dan berjanji. Mari kita jujur dengan diri sendiri. Apakah kita melakukan apa yang kita katakan dan akan kita lakukan? Jika kita semua berkomitmen untuk melakukan apa yang kita katakan dan mengatakan apa yang kita lakukan, saya yakin situasi dunia saat ini tidak akan seperti yang kita lihat sekarang, di mana kekurangan kepercayaan merajalela, perbedaan meningkat tajam, dan perang serta konflik merenggut kita. Masalahnya adalah kita melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang kita katakan. Kita berkata-kata secara berbeda tentang apa yang kita lakukan. Kita tidak melaksanakan apa yang kita ucapkan. Pak Presiden, para delegasi yang terhormat, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pemikiran tentang bagaimana kita dapat membangun kembali kepercayaan dan membangkitkan solidaritas global sesuai dengan apa yang kita idamkan melalui semangat Bandung. Pertama, pimpinlah secara kolektif. Takdir dunia tidak dapat ditentukan oleh segelintir kekuatan besar. Dunia yang damai, stabil dan sejahtera adalah hak dan tanggung jawab bersama semua negara, besar dan kecil, utara dan selatan, maju dan berkembang. Kita semua harus melakukan bagian kita dan bekerja sama menunjukkan tujuan bersama ini, yang hanya dapat dicapai jika kita semua patuh pada aturan main yang sama. Kita harus menjaga penghormatan terhadap hukum internasional, terutama prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas wilayah, untuk memastikan bahwa sengketa diselesaikan di meja perundingan, bukan di medan perang. Tanggung jawab kolektif juga diperlukan terhadap rakyat Palestina dan Afghanistan.
Selama ini, kita telah membiarkan saudara-saudara dan saudari Palestina kita menderita. Indonesia tidak akan mundur dari dukungan kami untuk kemerdekaan Palestina. Di Afghanistan, Indonesia akan melakukan yang terbaik untuk rakyat Afghanistan dan memastikan hak perempuan dan anak perempuan dihormati, termasuk hak mereka atas pendidikan. Kedua, advokasi pembangunan untuk semua. Setiap negara memiliki hak yang sama untuk berkembang, tetapi arsitektur global saat ini hanya menguntungkan segelintir. Diskriminasi terhadap negara-negara berkembang terus terjadi. Rantai pasukan global dikuasai oleh negara-negara tertentu. Banyak negara berkembang mungkin tidak akan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Mereka berjuang dengan hutang luar negeri dan pembiayaan pembangunan. Semua ini akan berkontribusi pada pengikisan kepercayaan dan solidaritas. Oleh karena itu, saatnya bagi kita untuk membuat perubahan nyata. Pengembangan industri hilir tidak boleh menjadi panggilan eksklusif dari negara-negara berkembang. Negara-negara maju juga harus mendukung panggilan ini untuk membangun masa depan yang lebih kuat bersama.